Karena dunia ini diciptakan Allah memang jauh daripada ketenangan. Yang bisa tenang hidup di dalam dunia ini, yang bisa bahagia hidup dalam dunia ini adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, semuaan dalam dunia ini banyak susahnya daripada payahnya. Kemudian dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia, akan terluput daripadamu kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat di sisi Tuhan sekalian alam. Orang yang bercita-cita ingin mendapatkan kesenangan di dunia, kada akan dia dapati. Bahkan di akhirat dia akan keluputan kerajaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan para ulama terdahulu, talabur rahati fid dunya muhalun. Mencari kelapangan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan di dalam dunia ini hukumnya adalah mustahil. Hukumnya adalah mustahil. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan kesusahan. Jadi manusia ini dimanapun dia berada, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun kekayaan hartanya, sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya daripada bahagianya. Banyak susahnya daripada bahagianya. Jadi presiden nggak paling tinggi pangkat sudah. Jadi miliarder paling sugih harta sudah. Hitung hari-hari banyak uyuhnya daripada lapahnya. Banyak susahnya daripada senangnya. Nah itulah dunia. Mencapai kebahagiaan di dunia ini hanya dengan satu jalan, yaitu dekat kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang bisa bahagia di dalam dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan tentram dengan Allah. Ketahuilah ulihmu, dengan mengingat Allah menjadi tentramlah hati. Nah, bisa mengingat Allah, bisa berzikir selalu kepada Allah, itu hanya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya selalu tentram, selalu tenang, selalu bahagia. Nah jadi orang-orang yang ingin mencari kejayaan dalam dunia, kada akan dia dapatkan. Dan ditambah lagi gagal mendapat kerajaan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inilah tujuan hidup kita, hanya dua. Pertama, waktu diisi dengan menuntut ilmu. Yang kedua, diisi dengan ibadah kepada Allah. Itulah dua tujuan hidup kita. Dengan dasar yang kuat, hidup di alam dunia ini tujuan dua. Pertama, tidak boleh sakit hati. Ngerti semua? Gak boleh sakit hati, gak boleh sedih. Itu pertama itu. Siapa aja, ini ada orang Betawi. Siapa aja, gak boleh sakit hati, harus gembira terus. Satu. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Jadi jangan ada yang sakit hati lagi, jangan.
Jangan ada yang sakit hati. Gembira terus, syukur terus. Masa orang baca alhamdulillah 17 kali sehari semalaman, alhamdulillah dibaca tapi enggak dihayati, katanya orang sekarang dihayati. Kalau orang baca alhamdulillah, artinya saya senantiasa alhamdulillah, berarti saya senantiasa gembira, kan gitu kan? Begitu kan? Kan begitu kan? Gembira terus. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Jadi harus gembira terus. Bapak-bapak, kalau hati kita itu gembira, apa yang kita lihat itu jadi pelajaran, jadi ilmu. Apa yang kita dengar jadi ilmu. Nah ini, ya mudah-mudahan nih Muhammad Amin nih dengan adiknya Ahmad Hafi itu jangan ada yang menangiskan. Kalau ada yang menangiskan, nangis. Kalau dia nangis, otaknya itu begini, tertutup. Jadi tidak masuk pelajaran. Setengah mati diajari kada mau paham. Ujar orang Banjar pan babel. Nah itu. Tapi kalau ini anak ini suka gembira, otaknya itu terbuka. Cepat menerima pelajaran. 1 bulan setengah Iqra 6 udah selesai. 6 bulan khatam Al-Quran. 1 bulan sudah 1 juz setengah hafal. Doakan panjang umurnya. Ini akibat daripada jarang sedih, jarang nangis, senang terus. Ibunya juga begitu, jarang nangis, senang terus. Gak boleh sakit hati, gak boleh ya, gak boleh. Itu sampaikan kepada anak istri, gak boleh sakit hati, syukur terus. Kalau bala musibah banyak gimana? Nah begini jawabnya, bala dan musibah kalau menimpa kepada nabi dan wali itu adalah raf'ud darajat, untuk meninggikan pangkat dia. Bala musibah menimpa kepada orang mukmin yang bukan wali dan bukan nabi untuk kafarah lisayyi'at wal khati'at, untuk membersihkan dari kekotoran dosa. Kalau kita orang awam ini kotor, ada yang membersihkan, kenapa jadi menangis? Mestinya kita gembira, berterima kasih kepada orang yang membersihkan itu, kan gitu. Kalau bala menimpa kepada orang kafir dan munafik, itulah yang disebut adab. Nah, jadi bala itu terbagi kepada macam-macam. Kepada nabi dan wali, raf'ul darajat. Kepada orang mukmin yang biasa adalah untuk penghapus dosa. Kepada orang kafir dan munafik itu yang siksa. Jadi orang yang beriman nggak perlu sedih. Kemudian kalau sudah sedih itu sudah bisa diatasi dengan gembira, sesuai dengan kata alhamdulillah 17 kali waktu sholat. Kita tinggal lagi mengisi waktu supaya sibuk dengan ibadah tadi, yang wajib, yang sunnah. Sampai tidur pun kita niatkan karena ibadah juga.